dilihat bersama-sama, oh ternyata, misalkan Chef Panji Gumilang ini tidak masalah gitu dalam penyampaian dalam video, bukti video otentiknya itu. Nah, berarti yang salah siapa? Yang salah yang memotong video itu terkait dengan pemahaman keagamaan. Ya tentu saja menurut saya penyelesaiannya tidak boleh dengan demo, tapi harus dengan diskusi. Nah ini kan Chef Panji Gumilang ini kan saya melihat ya, saya tidak melihat yang lain, saya melihat dari aspek kontribusinya beliau. Beliau sudah membuktikan kontribusi dalam pendidikan, kontribusi dalam membangun pesantren yang mandiri, yang kuat sistemnya, metodologinya, lalu kemudian mencerdaskan anak bangsa, gitu ya. Seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Log is Files by Nasution. Saat ini kembali saya Nasution seperti biasa menemui walaupun hanya melalui Gumit atau Zoomit saat ini. Namun doa saya untuk loggers, subscribers Log News TV adalah yang terbaik, sebuah kebahagiaan dan kesehatan. Bersama saya sudah ada Kiai Haji Mukti Ali Kusairi MA. Beliau adalah Ketua LBM atau Lajnah Batsul Masail PWNU DKI Jakarta, anggota Dewan Fatwa MUI Pusat. Jadi, alhamdulillah saya hari ini bersama dengan Pak Kiai yang memang sangat-sangat dikenal di masyarakat, terutama di warga NU. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Bang Nas sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sama-sama. Ini lagi di mana Kiai? Saya ini lagi di Cirebon, kota kelahiran saya, karena kemarin ngisi acara di Bandung. Di Bandung ya? Oke. Kesibukan apa Bandung saat ini? Sampai maghrib. Di mana? Saat ini kesibukannya apa Kiai? Lagi menyelesaikan naskah ya, yang saya dengar ya? Kesibukannya banyak. Oke. Saya kesibukannya banyak. Iya. Naskah sudah jadi naskah? Namanya naskah yang mana nih? Nah itu naskah ada 3. Oke. Yang pertama lagi menyunting buku Fikih Tata Kota. Yang kedua buku Fikih Pancasila. Oh. Nah yang ketiga itu buku itu karya kolektif para kiai di LBM PWNU DKI Jakarta. Terus yang ketiga lagi menyusun rumusan hasil basumail yang kemarin itu. Oh, ini nih yang penasaran nih hasil dari Batsul Masail nih, yang masyarakat nih penasaran. Tapi sebelum ke sana, banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Kiai, dan semoga Kiai berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, yang pastinya ini juga pertanyaan dari loggers, viewers dari Log News TV ya Kiai ya. Siap ya Kiai ya? Siap ya. Ya, terima kasih. Baik. Ya Kiai, Islam itu kan agama perdamaian nih Kiai ya. Kok saya agak kurang nyaman menyebutkan. Nah, apakah dikatakan Islam agama perdamaian itu bukannya malah menciderai agama lain, Pak Kiai? Oh ya, terima kasih.
Jadi begini, sebetulnya kalau kita bicara tentang agama, ya tak terkecuali tentang agama Islam, kita harus membedakan antara Islam sebagai agama yang pertama, dan yang kedua Islam sebagai produk pemikiran. Jadi ada istilahnya al-intaz al-afkar ad-dini, jadi produk pemikiran keagamaan. Nah, yang kedua dan yang ketiga, Islam sebagai realitas yang dipraktekkan di berbagai aspek kehidupan, realitas sosiologis, antropologis, realitas kehidupan yang di situ berinteraksi antara pemikiran keagamaan dengan realitas itu. Jadi ada tiga hal itu yang perlu dibedakan itu. Nah, seringkali orang melihat Islam sebagai agama itu melihat dari barometer praktek keagamaan, dan itu kurang tepat karena Islam sebagai agama itu berbeda, seringkali berbeda dengan Islam sebagai yang dipraktekkan itu, atau bahkan Islam sebagai produk pemikiran atau ijtihad, itu pun mengalami kekayaan pandangan di situ. Nah, kalau Islam sebagai dan ini adalah satu titik persamaan dengan agama-agama yang lain, ya, adalah bahwa Islam sebagai agama itu menyuarakan visi-visi kemanusiaan, lalu kemudian perdamaian, lalu kemudian kebaikan, tidak boleh merusak, ya kan, tidak boleh melakukan kerugian destruktif terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain gitu. Nah, itu Islam sebagai agama gitu ya, yang gitu. Islam yang seharusnya istilahnya kalau kita mengenal desain dengan desolen, ya, apa yang seharusnya seringkali berbeda dengan apa yang ada terjadi di lapangan. Nah, Islam sebagai agama itu sebetulnya sama dengan agama-agama yang lain, karena hakikatnya semua agama itu kan bersumber dari Tuhan, itu kan, untuk kebaikan hamba-hambanya atau makhluknya lah ya, itu. Nah, dan ketika gitu kan itu kan masuk pada produk tafsir, masuk pada produk pemikiran. Pikiran ini mengapa terjadi perbedaan pendapat, terjadi lalu terjadi keragaman pandangan, itu karena yang pertama kondisi sosial masyarakat itu yang melatar belakangi pemikiran itu muncul.
pemikiran tentang Islam dengan pemikiran yang lain itu terjadi perbedaan pendapat lantaran satu ulama dengan ulama yang lain, ya, itu berbeda latar belakang historis, masa, dan berbagai hal yang melingkupi kehidupannya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Itu karena mungkin ada faktor politik gitu, faktor politik, faktor ekonomi gitu, situasi kultur yang mengakibatkan perbedaan pendapat itu terjadi karena berbeda kultur, berbeda afiliasi politik, berbeda masa, dan yang ketiga perbedaan itu terjadi karena masa dan sistem politik gitu. Tuh, mungkin kalau kita melihat di dalam sejarah dunia secara umum ya, sebetulnya bukan hanya Islam, kita mengenal misalkan sistem politik ya, ada sistem gitu kan, ada sistem yang di situ relasi antara agama dan negara. Ada sistem yang berbasis masyarakat madani atau berbasis sipil, gitu, yang melahirkan sistem demokrasi dan yang lain sebagainya itu ya. Nah, sebetulnya sistem politik ini itu juga akan mempengaruhi pandangan ulama pada masa-masa itu. Nah, sistem politik itu sebetulnya itu adalah gejala dunia yang mengglobal, bukan hanya di Islam. Contohnya begini, kalau kita mengenal sistem kerajaan, kalau di Islam itu kan istilahnya Bani Abbasiyah, lalu Umayyah, itu kan sistem kerajaan tuh. Mamalik, Mamluk di Mesir itu, Fatimiyah di Mesir, Nizamiyah di Baghdad gitu ya. Nah, itu pada masa itu memang sistem politik dan sistem negara di seluruh dunia itu memang sistem kerajaan gitu. Jadi itu tren internasional pada masanya, bukan sebagai doktrin ajaran agama yang tidak bisa dirubah, bukan. Karena kita mengenal pada waktu itu ada kerajaan Romawi, ya kan, ada kerajaan Persia, ada kerajaan Sasanian, ada kerajaan di Nusantara, di Indonesia ini kan dulu kerajaan-kerajaan, ada Majapahit, ada Sriwijaya dan lain sebagainya. Nah, itu sistem politik, sistem negara, kerajaan itu adalah tren dan gejala global, dan itu dalam pandangan Islam itu bukan doktrin, bukan sesuatu yang taken for granted, bukan sesuatu yang harus diterima apa adanya. Itu mutaghayyirat, itu aspek yang dinamis gitu, yang bisa berubah. Nah, sehingga ada sistem, ada orang bilang sistem khilafah gitu ya, yang
menggabungkan antara agama dan negara. Dan itu kan kalau kita mau jujur juga dalam sejarah Barat ya, Dark Age ya, masa kegelapan Eropa atau masa kegelapan Barat ya, itu kan lantaran tuan tanah, oligarki lah ya bahasa sekarang ya, politisi dan agamawan ya, dalam hal ini Kristen ya, atau Katolik ya, itu kan berkolaborasi dalam sistem negara gitu. Nah itu sebetulnya khilafahnya seperti itu juga gitu. Artinya gejala menyatukan antara agama dan negara itu, pandangan itu bukan hanya ada di dalam varian di dalam Islam, tapi juga di agama lain juga terjadi gitu loh ya. Nah, kalau sehingga ya kan, kalau kita melihat sistem politik pada masa Nabi Muhammad gitu, ini kan sebetulnya yang menjadi prototipe yang penting untuk kita kaji, yaitu Nabi Muhammad itu bukan raja, dan di dalam sejarah itu Nabi Muhammad ya sebagai nabi, sebagai rasul ya, bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain itu, bukan sebagai raja. Nah, dan juga bukan sebagai khilafah begitu ya, enggak. Karena kalau kita lihat di Madinah, Nabi Muhammad itu justru membangun apa yang kita istilahkan dengan ad-daulah al-madaniyah, negara sipil gitu, yang menjunjung tinggi pluralisme. Konstitusi Madinah itu yang dikenal dengan Misak Madinah itu disusun ya kan, bukan hanya oleh Nabi Muhammad dan umat Islam, tapi oleh seluruh umat agama, lintas suku, seluruh pemuka agama itu ikut bersama-sama menyusun konstitusi Madinah, yaitu Misak Madinah itu. Sehingga di situ negara atau sistem politik negara Madinah itu dari semua untuk semua. Di situ ada kesepakatan untuk saling melindungi warga negara, melindungi perbedaan agama, itu agamamu, agamaku, dan tidak boleh merugikan ya, tidak boleh merugikan dan tidak boleh merusak harta benda masing-masing dari pemeluk agama, harus menjaga kehormatan dan darah dari semua masyarakat dan warga negara Madinah yang majemuk dan plural itu. Iya. Nah, ini dalam pergulatan ya, agama Islam sebagai agama dan Islam sebagai produk pemikiran, juga Islam sebagai agama yang dipraktekkan itu berbeda. Nah, kalau pertanyaannya apakah statement bahwa Islam itu agama perdamaian itu akan menciderai atau menyinggung tanda kutip perasaan agama yang lain, tentu saja tidak kalau dilihat dari Islam sebagai agama. Sebagaimana agama-agama yang lain itu juga 3 variabel itu terjadi perbedaan. Ya. Di semua agama
agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha dan lain sebagainya sebagai agama ya yang semestinya itu ya membawa misi perdamaian. Tapi dalam praktiknya itu ada yang konsisten dan komitmen dengan visi dan ajaran yang sesungguhnya, dan ada juga yang tidak konsisten, dan ini adalah oknum dari pemuka agama atau tokoh-tokoh yang mempraktekkan secara tidak konsisten seperti itu. Itu terjadi di semua agama gitu Pak Panas. Iya, siap. Begitu lengkap penjelasannya Kiai ya. Alhamdulillah, berarti artinya ketika Islam sebagai agama perdamaian itu harus ada konsekuensinya, itu yang saya pahami. Baik, kemudian Pak Kiai, dalam buku berjudul Uswatun lil Alamin karya Dr. Rokib As-Sarjani itu menceritakan Rasulullah menunjukkan sikap arif dan lemah lembut dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika itu menjadi sebuah tauladan bagi kita, terutama para pemimpin agama dan ulama, apakah saat ini masih ada, Pak Kiai? Ya, begini, di Uswatun lil Alamin itu sangat bagus sekali. Kalau kita melihat ya, ulama Islam ya di seluruh dunia ya, itu kan yang tidak tersentuh ya oleh ambisi politik dan yang mutabahir atau mendalam, melaut ilmunya itu ya kan, itu mereka akan konsisten dengan kelemah lembutan, dengan sopan santun, mengedepankan humanisme, mengedepankan toleransi gitu. Contohnya di Indonesia itu kan sebetulnya dicontohkan oleh Gus Dur ya. Gus Dur ini kan orang yang darah biru di NU, lalu kemudian memiliki kesempatan menggali ilmu pengetahuan dari pesantren, dari Mesir, dari Baghdad, dari Timur Tengah, lalu kemudian open mind, open book, seluruh buku dari mana saja dibaca, lalu kemudian dicontohkan dan dipraktekkan oleh Gus Dur. Beliau bukan hanya toleran dalam pengertian koeksistensi, tapi juga proeksistensi, yaitu pasang badan untuk minoritas. Bahkan Pak Nas tahu sendiri kan, ketika masa teror dan terorisme itu membahana di Indonesia, itu Ansor Bansar lah yang menjaga gereja. Itu praktik living values education, itu pendidikan menghidupkan nilai, artinya tidak pakai teori, tidak omdo, itu langsung dipraktekkan gitu. Toleransinya itu bukan toleransi wacana, tapi real gitu, menjaga gereja. Bahkan ada salah satu anggota Banser itu untuk menjaga gereja, lalu agar gereja itu tidak kena bom, beliau menyelamatkan bom itu, melemparkan bom agar jangan meledak di gereja. Pada akhirnya beliau sendiri yang menjadi martir, gitu kan. Itu
ya kan bukti nyatanya ada Nurholis Masjid kalau di kalangan kampus. Itu juga insan pesantren, alumni Gontor, alumni Tebu Ireng, Jombang. Ya, betul. Lalu kemudian di kalangan Nahdi ini itu ya sangat banyak, Gus Mus, lalu kemudian kemarin tuh Gus Yahya membangun dialog atau mengadakan R20, seluruh pemuka agama sedunia dikumpulkan berdialog. Lalu kemudian saya bersama teman-teman itu ada lembaga Rahim itu Rumah Ibrahim, The Heritage Ibrahim for Peace gitu. Itu kolaborasi lintas agama, ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani dan lain sebagainya. Itu dalam kalau konteks Nahdiyin NU ya, itu mungkin mayoritas itu meneladani Gus Dur, mayoritas. Kalaupun ada yang lain itu, nah itu mungkin ada faktor yang lain. Nah, kalau kita di dunia Islam yang lain, kita mengenal Al-Azhar, ya, Al-Azhar Mesir, ya. Itu ada Profesor Dr. Syekh Ahmad Thayyib. Itu Grand Sheikh Mesir, ya, yang menandatangani ya bersama rabi dari Yahudi dan Romo atau pastor atau tokoh agamawan dari Nasrani itu, mereka menandatangani Baitul Ailah Al-Ibrahimiyah, rumah tempat ibadah Abraham, di mana di Uni Emirat Arab. Di sana mendirikan 3 rumah ibadah. Yang pertama masjid yang ditandatangani oleh Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, yaitu Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Lalu kemudian di situ ada sinagog ditandatangani oleh seorang rabi, dan di situ ada ada gereja yang ditandatangani oleh seorang tokoh agamawan Kristen atau Katolik, ya. Nah, dan contoh-contoh yang lain itu sangat banyak. Kalau di Uni Emirat Arab juga mencontohkan sangat luar biasa, membangun 3 rumah ibadah Abraham Religions. Dan kemarin saya melakukan penelitian di Singapura, ya, dan saya tulis di media Indonesia, koran cetak maupun online, media Indonesia. Saya kasih judul relasi agama-agama di Singapura. Saya menemukan tokoh yang luar biasa di Singapura, namanya Habib Hasan Al-Attas. Beliau di situ ada masjid Ba'alwi. Di dalam masjid itu ada museum dan perpustakaan yang isinya itu kitab-kitab suci seluruh agama ada di situ. Ada Quran tentu saja, ada Taurat, gulungan Taurat, ada Injil dari berbagai macam versi dari abad 16, 17, 18, ada kitab suci agama Sikh kalau nggak salah, ya agama Sikh dan agama-agama yang lain gitu, dan mencontohkan kelemah lembutan toleransi Habib Hasan Al-Attas ini bersama Rabi Abirjel yang dari sinagog Yahudi di Singapura. Sering Rabi Abirjel itu
berkunjung ke masjid. Habib Hasan Alatas juga berkunjung ke sinagog. Ada juga tokoh interfaith, namanya Ustadz Muhammad Imran Taib. Kemudian ada juga Cikgu Idris, lalu kemudian ada Ibu Fahima, di sana ada tokoh-tokoh yang lain, ada Pak Fazlur Rahman dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh Muslim yang mencontohkan kelemah lembutan dan toleransi. Iya. Dan di belahan dunia yang lain sangat banyak. Apa yang gitu ya. Pak Kiai jelaskan dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu saya lihat selalu tercetus, selalu tersampaikan tentang perpolitikan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, saat ini di beberapa media massa itu menyoroti soal perdamaian kasus Panji Gumilang dengan para alim ulama yang ternyata perdamaian itu dinilai tidak adil untuk Panji Gumilang. Padahal keadilan itu adalah salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. Dan Allah pun berfirman soal keadilan. Lebih kurang artinya, mohon maaf, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Dan kemudian ada buku yang menyampaikan karangan Imam Al-Mawardi bahwa 3 keadilan yang paling utama adalah adilnya seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Nah, dalam kasus ini Pak Kiai, apakah nantinya tidak akan menjadi presiden buruk dan akan menimbulkan traumatik kepada umat dan kiainya? Bagaimana Kiai sebagai warga NU menanggapi kondisi hari ini? Silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi gini, Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi yang masih, menurut saya masih relatif baru ya. Nah, karena sebelumnya Indonesia ini menggunakan dan mempraktekkan sistem otoritarianisme, Orde Baru ya, Orde Baru. Itu kan selama 32 tahun ya, 30 tahun lebih lah ya. Itu kan masyarakat Indonesia itu dikontrol, dikungkung, bicara sedikit kritis, diculik, lalu kemudian nggak tahu kayak biji tukul seperti itu dan lain sebagainya gitu. Nah, begitu rezim otoritarianisme itu tumbang, lalu kemudian demokrasi terbuka. Nah, demokrasi ini masih relatif baru di Indonesia, sehingga terjadi kalau saya istilahkan dengan euforia. Nah, euforia dan euforia ini semakin menjadi-jadi ketika era medsos, ya kan, gitu. Jadi mentalitas kita ini bangsa Indonesia yang baru masuk. Jadi saya ulangi bahwa kita ini pasca tumbangnya rezim Orde Baru, otoritarianisme ya, itu kan kita masuk sistem demokrasi. Ya, sistem demokrasi ini siapa saja bisa bicara apa saja, gitu kan. Jadi ada istilahnya tanda kutip euforia. Oke. Nah, euforia ini diperparah pasca demokrasi itu masuk era digital, era medsos, gitu kan. Nah, era medsos.
era medsos ini yang akhirnya ekspresi, ya kan, ekspresi semua orang itu bisa tersalurkan di medsos itu. Lalu kemudian di medsos ini di era demokrasi, lalu kemudian di situ ada terjadi kontestasi, baik kontestasi politik maupun kontestasi yang lainnya gitu, persaingan gitu, dan lain sebagainya, sehingga medsos itu seperti, saya bayangkan itu seperti ring tinju gitu. Jadi saling memukul, saling menyerang, ada istilah kita mengenal buzzer, lalu kemudian di situ hoax, lalu kemudian apa namanya framing, kemudian pemenggalan video-video untuk kepentingan tertentu dan pada akhirnya merugikan orang lain, kan seperti itu. Untuk menyerang pihak lain gitu, untuk merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, bagaimanakah dengan kondisi seperti ini? Sistem keadilan yang perlu ditegakkan, yaitu pemerintah betul-betul harus punya regulasi, ya, regulasi dan undang-undang ITE yang kuat dan berlaku untuk semua orang. Artinya kalau seandainya, ya, kalau saya pahami dari kasus Syekh Panji Gumilang ini, itu kan berawal dari medsos, ada TikTok, ada YouTube, dan lalu kemudian penggalan-penggalan video gitu ya, oleh oknum, ya, atau orang yang barangkali punya kepentingan itu pada akhirnya merugikan gitu ya. Nah, ini pemerintah seharusnya, menurut saya, pertama undang-undang ITE diberlakukan. Kalau seandainya ada orang yang melaporkan seseorang, misalkan orang melaporkan Syekh Panji Gumilang, ya kan, berdasarkan penggalan video misalkan, ya kan. Nah, seharusnya pihak pemerintah harus cross check gitu, apakah benar ini video ini, oh ternyata video ini penggalan. Nah, video yang asli ini gitu, ini kan dipenggal berapa detik misalkan. Yang aslinya misalkan 30 menit misalkan. Lah dilihat bersama-sama, oh ternyata misalkan Syekh Panji Gumilang ini tidak masalah gitu dalam penyampaian dalam video, bukti video otentiknya itu. Nah, berarti yang salah siapa? Yang salah yang memotong video itu, yang sehingga menjadikan pihak Syekh Panji Gumilang misalkan tertuduh atau disalahpahami orang gitu kan. Nah, jadi pihak pemerintah terlebih dahulu sebetulnya harus menjadi mediator dari dua belah pihak. Misalkan ada yang melaporkan Syekh Panji Gumilang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini pihak pemerintah jangan merasa ditekan oleh publik sehingga tidak perbuatan atau karena tekanan publik sehingga melakukan hal-hal yang tidak secara prosedural. Jangan sampai terjadi begitu. Prosedural hukum harus sesuai dengan prosedur gitu kan. Nah, dan
kalaupun misalkan terkait dengan pemahaman keagamaan, ya tentu saja menurut saya penyelesaiannya tidak boleh dengan demo, tapi harus dengan diskusi. Gitu ya Kiai ya. Lalu kemudian hasil Nggak boleh diskusinya selesaikan di juga jalanan ya Kiai ya. jangan. Iyalah, pemikiran kok masa dilawan dengan demo. Oke. Kalau pemikiran ya harus didiskusikan, gitu kan, didiskusikan melalui tulisan, melalui polemik, gitu. Nah ini kan kita dicontohkan oleh para ulama terdahulu, kayak misalkan Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat dengan kitabnya Tahaffutul Falasifah, inkoherensi para filosof, lalu kemudian dikritik balik oleh Ibnu Rusdi dengan karyanya Tahaffutul inkoherensi atas inkoherensinya Ibnu Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali mengkritik para filosof, lalu kemudian Al-Ghazali dikritik balik oleh Ibnu Rusdi. Polemik, diskusi pemikiran menghasilkan pemikiran baru, lalu kemudian tesa, antitesa, sintesa, lalu kemudian itu khazanah pengetahuan Islam, khazanah pengetahuan universal, gitu. Nah seharusnya memang seperti itu, enggak ya al-qalam bil qalam katanya. Jadi pena harus dilawan dengan pena, pemikiran ya harus direspon dengan pemikiran. Ya. Jangan pena dengan Gitu. Ya, siap. Sesuai dengan yang tadi di atas kita perbincangkan bahwa harus dikedepankan kearifan dan lemah lembut ya, Pak Kiai ya. Nah, Pak Kiai, terakhir Pak Kiai, pembicaraan atau diskusi kita pagi ini yang sangat menarik menurut saya. Gini Pak Kiai, ketika Pak Panji Gumilang itu memiliki prestasi dan niat mulia untuk Indonesia Raya, namun niat dan prestasi tersebut, ya halo Pak Kiai, halo Pak Kiai, bisa mendengar saya Pak Kiai? Ya. Terus. Oke, ya. Bisa tadi putus-putus. Oke, siap. Pak Panji Gumilang memiliki prestasi, ya, baik dalam personality maupun karya yang sudah dibuktikan oleh Pak Panji Gumilang. Selain prestasi, Pak Panji Gumilang juga punya niat mulia kepada Indonesia Raya. Namun, hal ini kok terlihat seperti dinafikan atau tidak terlihat, tidak dilihat, tidak dipandang oleh para pemuka agama. Bagaimana Pak Kiai melihat ini? Dan kemudian Pak Kiai, saat ini Pak Panji Gumilang masih ditahan di Bareskrim Polri. Padahal para santri, para guru, dan para pegawai di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sudah merindukan Pak Panji Gumilang. Apakah secara psikologi generasi dan psikologi para yang mencintai Pak Panji Gumilang ini nantinya ini akan ada psikologi yang buruk? Apakah kita tidak melihat hal ini, Pak Kiai? Silakan Pak Kiai untuk pertanyaan terakhir saya di diskusi atau obrolan kita pagi ini. Iya, ya terus terang kita ikut prihatin ya dengan kondisi umat Islam saat ini ya, bahwa seharusnya kita kan ada tokoh yang punya kontribusi lah ya, kontribusi dalam bidang apa saja gitu. Misalkan kontribusi dalam bidang pendidikan seperti Syekh Panji Gumilang itu,
atau kontribusi dalam sains misalkan, B.J. Habibie misalkan, kontribusi dalam apa sebagai aspek yang lain ya, itu kan kita selama kontribusi itu positif, konstruktif, kontributif gitu ya. Jadi seharusnya kita itu kontributif ya, apa kontributif? Seharusnya kita itu mengapresiasi ya kan kepada siapa saja yang memiliki kontribusi dari yang positif, konstruktif gitu dan membangun gitu. Nah ini kan Chef Panji Gumilang ini kan saya melihat ya, saya tidak melihat yang lain, saya melihat dari aspek kontribusinya beliau, ya kan. Beliau sudah membuktikan kontribusi dalam pendidikan, kontribusi dalam membangun pesantren yang mandiri, yang kuat sistemnya, metodologinya, lalu kemudian mencerdaskan anak bangsa, gitu ya. Seharusnya kita harus husnudzon, baik sangka, lalu kemudian apresiasi kepada siapa saja, gitu ya, yang punya kontribusi positif konstruktif seperti Chef Panji Gumilang, lalu kemudian dalam aspek pendidikan pesantren, misalkan kalau dalam aspek sains kita punya B.J. Habibie, kita harus apresiasi gitu, dan yang lainnya. Nah, mungkin kalau menurut saya, kalau dalam perspektif sufisme itu, Pak Nas, Bang Nas, Ya, Pak Kiai. ibaratnya gini, pedagang minyak wangi itu saingannya itu adalah pedagang minyak wangi juga. Pedagang terasi itu akan saingannya adalah pedagang terasi. Iya, itu idealnya ya. Bukan idealnya, maksudnya begitupun tokoh agamawan itu biasanya saingannya adalah tokoh agamawan. Oke. Gitu. Oke. Ya. Iya kan, seharusnya gitu kan, para tokoh agamawan ini harus menanggalkan ego masing-masing, rendah hati melihat kontribusi positif dan konstruktif dari pihak yang lain, tokoh agamawan yang lain gitu. Nah, tapi kalau saya ingin memberikan pandangan tuh begini, ini kan persoalan ini bisa menjadi pelajaran gitu bagi kita semua, khususnya juga bagi keluarga Syekh Panji Gumilang itu, kiranya solusi apa gitu ke depannya agar ini tidak kembali terjadi gitu ya. Mungkin gitu. Kalau pandangan saya, kalau pesantren itu kan Bang Nas, Ya. itu yang pertama nih, itu ada organisasi Persatuan Pesantren. Oke. Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah namanya. Nah, di situ seandainya pesantren Al-Zaitun itu masuk ke tempat silaturahim antar pesantren itu, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, maka itu kalau ada persoalan yang lain bisa dibicarakan di komunitas antar pesantren itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin Zaitun ya sebagai pesantren itu tidak eksklusif gitu. Harus inklusif. Inklusif tuh gini.
misalkan ya selama ini saya lihat inklusif ya, inklusif tapi bagi apa namanya agama lain gitu. Tapi ini kedepannya Al-Zaitun harus inklusif terhadap internal agama yang beragam ini. Misalkan dengan NU, misalkan bikin program bareng, misalkan apa namanya acara halaqah atau apa orang-orang NU di pesantren Al-Zaitun seperti itu, atau orang Muhammadiyah di Al-Zaitun, orang ini kan ada ya di kalangan masyarakat Muslim kan itu ada dari kalangan kampus dan lain sebagainya, itu kerjasama gitu, misalkan kerjasama dalam aspek apa gitu, atau misalkan Al-Zaitun yang sudah berhasil memiliki sistem yang bagus, kemandirian ekonomi pesantren dan memajukan pesantren, punya manajemen, bisa sharing pengalaman, sharing apa namanya metodologi atau sistem ke pesantren yang lain, agar pesantren yang lain juga bisa mencontoh gitu, dan ada dialog gitu antara di internal umat Islam. Nah, itu sebetulnya mitigasi atau apa namanya semacam apa ya solusi gitu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kontroversi yang tidak diperlukan gitu. Karena tak kenal tuh maka tak sayang gitu, Pak. Ya, ya, baik. Kalau ini sih saya akan berbicara anunya ya muhasabah atau introspeksi kita bersama, dan apa yang ke depan lakukan agar ini tidak terjadi hal yang sudah kita lihat bersama gitu. Nah, soal psikologi itu ya tentu saja ini sebetulnya ya sudah pasti akan mengganggu ya psikologi santri, wali santri, Al-Zaitun khususnya, dan juga ini kan heboh gitu di psikologi publik ya kan, Betul. yang melihat ini apa namanya dan kepo, lalu ada juga sebagian terprovokasi, ada juga sebagian juga bertanya-tanya ini sebetulnya seperti apa. Tampaknya kami terganggu oleh jaringan. Alhamdulillah. Ya Pak Kiai, silakan. Masih ada waktu 1 menit lagi, Pak Kiai, tentang psikologi. Iya, iya, Tampaknya kita terganggu oleh sinyal nih Pak Kiai ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa silaturahim ke tempat Pak Kiai ya. Silakan Pak Kiai. Iya, Ada iya. waktu 1 menit lagi Pak Kiai. Monggo. Iya, iya. Jadi apa namanya psikologi ini macam-macam ya. Ada psikologinya kalangan santri dan wali santri mungkin Al-Zaitun, ada psikologi publik, ada publik ini macam-macam juga. Kalau yang dari kalangan kritis akan tidak mudah untuk mempercayai hoax dan lebih mempercayai fakta gitu. Dan yang kedua masyarakat awam. Nah ini masyarakat awam ini yang apa ya, ada kepo, ada juga yang terprovokasi gitu kan. Dan ini sebetulnya tugas dari seluruh pemuka agama, tokoh-tokoh agama seharusnya gitu. Nah mungkin ke depannya mungkin Syekh Panji Gumilang dan keluarganya atau ustadz-ustadznya lebih bisa membuka diri dan silaturahim ke kalangan pemuka agama yang lain gitu. Ya misalkan kerjasama program atau apalah yang namanya gitu. Nah itu bisa kedepannya bisa sebagai antisipasi lah ya. Kalau
hal-hal ini yang tidak perlu ini terjadi lagi gitu. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat appreciate. Saya kira Log News TV dan Loggers sangat memahami apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mufti Ali Kusairi MA.